Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Siap. Mari kawan-kawan kita berdoa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini berangkat semua ya. Ya Guru. Masih ingat gak pada pembelajaran minggu lalu kita belajar mengenai apa? Wujud benda dan perubahannya. Betul sekali, pada pembelajaran minggu lalu kita belajar mengenai wujud benda dan perubahannya. Apa aja itu wujud benda dan perubahannya? Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyuplim, terdisposisi. Betul sekali, dari wujud benda dan perubahannya itu ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyuplin, dan terdisposisi. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai gaya di sekitar kita. Udah siap untuk belajar belum? Udah. Kita cek semangat dulu ya. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Udah siap untuk belajar ya? Ya. Akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi penggunaan gaya dalam aktivitas sehari-hari. Peserta didik dapat memahami sifat gaya otot, gaya gesek, dan manfaatnya kedua gaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menerapkan sifat gaya gesek dalam membantu kegiatan manusia. Setelah ini, agar Ibu tayangkan sebuah video, nanti kalian dapat mencermati video tersebut. Dari video yang Ibu tayangkan ada gambar apa aja? Ya, ada orang yang sedang mendorong mobil, ada orang yang sedang mengambil air dalam sumur, serta ada orang yang sedang naik delman. Nah, dari ketiga gambar tersebut, ini menunjukkan adanya gaya. Yang pertama, orang yang sedang mendorong mobil. Yang kedua, menarik air dalam sumur. Yang ketiga, hewan kuda sedang menarik delman. Jadi, mendorong, menarik tersebut adalah sebuah gaya, disebut sebuah gaya. Nah, gaya ini merupakan interaksi pada benda dalam bentuk tarikan maupun dorongan. Jadi, di dalam gambar tadi termasuk dalam sebuah gaya, contoh gaya. Nah, saat kita menarik atau mendorong sebuah benda, kita menggunakan yang namanya gaya otot. Apa sih gaya otot itu? Gaya otot itu adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Jadi di gambar tadi ada orang yang sedang mendorong mobil tersebut. Dia menggunakan gaya otot untuk dapat menggerakkan mobil tersebut ke depan atau mendorong mobil tersebut ke depan. Contohnya kalian dapat mendorong meja di depan kalian. Coba kalian dorong ke depan. Kemudian kalian tarik lagi ke belakang. Nah, itu merupakan
contoh dari penggunaan gaya otot. Coba kalian angkat buku kalian. Nah, itu juga merupakan penerapan dari gaya otot tersebut. Nah, ketika sebuah barang didorong maupun ditarik, itu juga akan menimbulkan sebuah gaya. Kira-kira gaya apa ya? Ya, akan timbul sebuah gaya gesek. Antara benda dan permukaan lantai akan terjadi gesekan. Seperti itu. Contohnya kalian tadi mendorong dan menarik meja di depan kalian, itu kaki-kaki pada meja akan mengalami gesekan pada lantai. Seperti itu. Baik, akan Ibu jelaskan lagi. Jadi, gaya otot itu merupakan dorongan atau tarikan. Hasil interaksi antar benda dapat menghasilkan gaya yang dapat menyebabkan benda bergerak, benda berhenti bergerak, benda berubah bentuk. Nah, jadi ketika kita mendorong atau menarik sebuah benda, berarti kita memberikan gaya pada benda tersebut. Nah, pada kegiatan sehari-hari tentunya kita menggunakan gaya otot untuk aktivitas sehari-hari. Apa sih gaya otot itu? Gaya otot merupakan gaya yang dikeluarkan dari otot manusia atau hewan. Contohnya, melangkahkan kaki ke depan membuat tubuh kita berpindah tempat. Kita ke depan, kita akan berpindah tempat. Saat kita berjalan, kita juga menggunakan gaya otot. Selanjutnya saat kita makan nih. Saat kita makan, kita menggunakan gaya otot di rahang kita untuk mengunyah makanan agar dapat mudah ditelan. Yang selanjutnya pemanfaatan gaya otot yang dilakukan oleh hewan. Bisa ditemukan salah satunya pada kendaraan delman, di mana otot kuda digunakan untuk menarik kereta roda agar dapat bergerak maju. Nah, begitu. Dengan kita menggunakan gaya otot ini, kita dapat menimbulkan gaya gesek. Kita akan menimbulkan gesekan. Nah, disebut gaya gesek. Gaya gesek ini muncul karena dua benda yang saling bersentuhan. Saat benda didorong maupun ditarik, akan ada gesekan antara permukaan benda dan permukaan lantai. Di sini juga ada besar atau kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu posisi lintasan, mendatar dan menurun. Nah, ketika kita mengendarai sepeda di jalan yang mendatar, kita kecepatannya akan seperti biasa saja. Tapi kalau kita naik sepeda, jalannya agak menurun, kecepatannya akan semakin bertambah dan itu akan menyebabkan besarnya gaya gesek. Yang kedua yaitu luas permukaan benda yang bersentuhan, bulat maupun kotak. Jadi luas permukaan benda ini juga memengaruhi besar kecilnya gaya gesek. Yang selanjutnya yaitu permukaan lintasan. Ada yang rata, ada yang bergelombang, ada yang kasar, ada yang halus, maupun ada yang licin. Yang selanjutnya yaitu berat suatu benda. Semakin berat suatu benda, gaya gesekannya akan semakin besar. Nah, contohnya gelas yang berisi air akan memiliki gaya gesek yang lebih besar dibandingkan gelas yang kosong. Kalian dapat mempraktikannya sendiri di rumah ketika kalian mendorong, menarik gelas yang berisi air maupun yang tidak berisi air. Akan berat yang berisi air. Nah, ketika gelas yang berisi air itu kita dorong, kita tarik, akan menimbulkan gaya yang besar dibandingkan dengan gelas yang kosong. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada sifat-sifat gaya gesek. Apa aja sih sifat-sifat gaya gesek itu? Jadi gaya gesek itu dapat diperbesar maupun diperkecil sesuai dengan kebutuhan manusia. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil gaya gesek itu ada memberikan pelumas atau oli pada roda atau rantai sepeda. Nah, kalian nih yang punya
sepeda ontel, pasti kan saat menggayuh akan terasa enteng karena di rantainya diberikan pelumas itu, oli. Coba kalian bayangkan kalau misalnya rantainya itu tidak diberikan pelumas seperti oli, pasti kalian akan kesusahan untuk menggayuh sepeda tersebut. Yang kedua yaitu penggunaan roda untuk mendorong benda agar lebih mudah dipindahkan. Contohnya nih, box-box besar seperti itu kalau misalnya kita pindahkan dengan tangan kosong aja pasti akan kesusahan kan, makanya ada alat untuk membawa barang tersebut yang ada rodanya itu yang dapat didorong akan lebih mempermudah memindahkan benda dan akan lebih mempercepat juga, tidak membuang-buang waktu. Yang selanjutnya yaitu penggunaan pisau sebagai alas sepatu ski atau kereta luncur. Selain untuk dapat memperkecil gaya gesek, tentunya juga ada cara untuk memperbesar gaya gesek. Apa aja cara untuk memperbesar gaya gesek? Yang pertama yaitu penggunaan pul pada sepatu pemain bola. Hal ini bertujuan agar pemain bola tidak tergelincir saat berlari dan menendang bola di lapangan. Nah, kalian tahu kan sepatu yang ada pulnya itu, jadi itu digunakan agar tidak tergelincir ketika bermain bola karena permukaannya kasar. Untuk yang selanjutnya yaitu membuat alur-alur pada ban mobil atau motor. Ini dibuat untuk menghindari slip, tergelincir di permukaan jalan yang licin. Coba kalau misalnya ban tersebut tidak ada ukir-ukirannya seperti itu, tidak ada alur-alurnya, pasti kita akan kesusahan ketika berjalan di jalan yang licin, di aspal yang licin. Apalagi kalau pas musim hujan, pasti akan mudah tergelincir. Nah, untuk yang selanjutnya ada manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa aja manfaatnya? Yang pertama yaitu membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Contohnya permukaan aspal jalan raya dibuat agak kasar. Hal ini bertujuan agar mobil tidak slip ketika bergerak di atasnya. Adanya gesekan antara ban aspal menyebabkan mobil dapat bergerak tanpa tergelincir. Coba bayangkan kalau misalnya aspalnya ini dibuat licin, nggak kasar, pasti pengendara mobil, pengendara motor akan kesusahan ketika melewati jalan aspal tersebut. Saat hujan aja itu pasti juga akan licin kan. Nah, itu dibuat agak kasar agar tidak slip ketika mobil maupun motor berjalan di atasnya. Yang kedua yaitu menghentikan benda yang sedang bergerak. Apa sih contoh dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu rem motor yang digunakan agar motor dapat berhenti saat bergerak. Gesekan membuat laju motor akan semakin lambat ketika direm. Nah, jadi rem tersebut juga menimbulkan gaya gesek. Coba kalau misalnya tidak ada gaya gesek pada sepeda tersebut atau motor tersebut, apa yang akan terjadi? Nah, motor maupun sepeda tersebut tidak akan bisa berhenti kalau misalnya kita pakai. Itu juga akan membahayakan pengendaranya. Seperti itu. Selain manfaat dalam kehidupan sehari-hari, tentunya juga ada kerugiannya nih. Apa sih kerugian gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu menghambat gerakan. Gaya gesek menyebabkan benda yang bergerak akan terhambat gerakannya. Yang kedua yaitu menyebabkan aus atau terkikis. Penghapus karet yang sering terpakai akan lebih mudah habis. Ban sepeda menjadi gundul dan sol sepatu menjadi tipis. Ya, jadi kalian nih punya penghapus, kalian gunakan terus-menerus, itu lama-lama akan habis. Itu juga contoh dari gaya gesek. Saat kalian menghapus itu akan menimbulkan gesekan antara penghapus dan buku kalian. Saat ban sepeda menjadi gundul, saat kalian naik sepeda, lama-lama kan ban tersebut lama-lama kan habis. Dan itu juga merupakan dari timbulnya gaya gesek antara ban dan permukaan dan jalan yang kalian lewati. Terus sol sepatu menjadi tipis.
sepatu kalian yang telah lama kalian pakai pasti lama-kelamaan akan menjadi tipis. Nah, itu juga contoh dari kerugian gaya gesek. Untuk lebih memahami materi pada kali ini akan Ibu berikan sebuah tugas secara berkelompok. Nanti untuk kelompoknya udah Ibu siapkan. Sekarang jadi satu bersama kelompoknya ya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, yang di sana kelompok 4. Jadi di sini kalian akan mengerjakan lembar kerja. Yang pertama atau kegiatan yang pertama yaitu mengamati gambar yang ada di sini. Nah, nanti kalian bisa mengisi langsung di sini atau di buku kalian juga nggak apa-apa. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kalian akan melakukan sebuah percobaan. Untuk percobaannya, karena barangnya terbatas, nanti kalian bisa bergantian dengan teman kelompok lainnya. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu ada bola, ada benda yang berbentuk kotak, ada papan. Nanti kalian dapat mempraktikkan setelah ini. Ibu beri waktu 20 menit untuk melakukan percobaannya. Untuk hasilnya nanti kalian bisa tulis di buku kalian masing-masing atau salah satu kelompok kalian juga tidak apa-apa. Nanti akan Ibu bimbing jika masih ada kesulitan. Kalau misalnya ada kesulitan nanti bisa tanyain ke Ibu aja. Nanti bakal Ibu kasih tahu bagaimana caranya. Terus setelah nanti kalian menyelesaikan percobaan tersebut dan menuliskannya di dalam buku kalian, nanti kalian mempresentasikannya ke depan. Satu-satu setiap kelompok harus maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Dan untuk yang di belakang atau yang kelompok lain, nanti kalian dapat menanggapi presentasi dari teman kalian yang di depan. Dapat memberikan pertanyaan misalnya, seperti itu. Bagaimana? Udah selesai melakukan percobaannya? Sudah. Nah, selanjutnya kalian mempresentasikannya ke depan. Dari kelompok 1 dulu ya. Silahkan maju ke depan untuk memaparkan hasil dari diskusi kalian. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2, silahkan untuk maju ke depan. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Cukup ya? Oke, kita beri aplaus juga untuk kelompok 2. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3, silahkan maju ke depan. Baik, sudah selesai. Kita beri aplaus juga untuk kelompok 3. Yang terakhir, kelompok 4, silahkan maju ke depan. Kita beri aplaus juga untuk kelompok 4. Kita sudah selesai melakukan percobaan, sudah selesai presentasinya. Jadi dari kegiatan yang telah kalian lakukan, apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari tugas tersebut? Dari yang pertama nih. Nah, di kegiatan yang pertama ada gambar apa? Nah, di sini ada gambar 2 orang yang sedang mencari cara untuk memindahkan kontainer mereka. Kira-kira gimana sih caranya? Dari jawaban kalian tadi, banyak yang menjawab menggunakan sebuah roda untuk dapat memindahkan kontainer tersebut. Nah, benar sekali, kalian dapat menggunakan sebuah roda untuk memindahkan benda tersebut. Nah, untuk kegiatan yang kedua, kalian telah melakukan percobaan. Percobaan yang pertama menggunakan bola. Bola kalian gelindingkan atau kalian gerakkan pada permukaan yang bermacam-macam, seperti tanah, lapangan, rumput, lantai, dan sebagainya. Dari permukaan yang berbeda-beda tersebut, apakah bola ini mengalami perbedaan dalam cepat dan lambatnya saat menggelinding? Iya, kalian jawabnya iya. Jadi dapat disimpulkan bahwa permukaan lintasan itu mempengaruhi cepat dan lambatnya bola ini bergerak. Nah, seperti itu. Untuk kegiatan yang kedua,
mengenai gerak benda pada permukaan yang miring. Nah, kalian telah menggerakkan bola dan kotak di permukaan yang miring. Jadi dari dua tersebut, apakah hasilnya sama atau beda? Jelas beda. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya gesek ini dipengaruhi oleh posisi lintasannya serta luas permukaan benda yang bersentuhan. Tadi kan ada yang bulat dan ada yang kotak. Jadi kedua benda tersebut atau luas permukaan benda yang bersentuhan tersebut akan mempengaruhi gaya gesek yang ditimbulkan. Seperti itu. Dapat dipahami ya. Setelah itu, setelah kalian melakukan percobaan ini untuk lebih memahami mengenai gaya di sekitar kita, gaya otot, gaya gesek, akan Ibu berikan sebuah soal evaluasi. Nanti kalian dapat mengerjakannya di rumah. Besok dikumpulkan ke Ibu ya. Akan Ibu bagikan soalnya. Nah, udah dapat semua ya soalnya. Mungkin untuk pembelajaran kali ini mengenai gaya di sekitar kita, gaya otot, gaya gesek, Ibu rasa sudah cukup. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai magnet benda yang ajaib. Kita akan membahas apa aja gaya magnet, sifat magnet, terus tipe gaya yang dihasilkan dari benda magnetis, manfaat penerapan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bisa baca-baca buku dulu, buku kalian, belajar mandiri dulu, agar besok ketika pembelajaran ini kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran tersebut. Untuk pertemuan kali ini, mari kita akhirin dengan baca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.